Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usulul fiqh, dalam cabang ilmu usul fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ayo Yusuf, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-'am. La. Oi, assalamualaikum. الأمر الثاني مما تقتضيه صيغة النهي فساد المنهي عنه فلا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إن كان عبادة ولا يترتب الأثر المقصود من العقد على العقد إذا كان معاملة كما تقدم في الكلام على الباطل. والقول بالفساد هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ووجه الدلالة منه أن ما نهى عنه الشرع فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وما كان مردودا على فاعله فكأنه لم يوجد لأنه فاسد. Lanjut satu paragraf lagi. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة ونهى عن بيع الغرر وعن بيع ما لا يملك طيب يملك فإن وقع شيء من ذلك حكم بالفساد. طيب جزاkumullah khairan. Qala asy-syarih hafizahullah al-amru tsani. Ini perkara yang kedua dari apa ini? Dari sighatun nahi al-mujarradah anil qarinah. Ini dia. Ini pembahasan bercabang dari apa yang beliau sebutkan kemarin. I'lam anna sighatan nahi indal itlaq wa tajarrudi anil qarinati taqtadi amrain. Intinya nahi mutlak kalau dia datang mujarrad dari qarinah, kosong dari qarinah, ada dua maknanya atau dua keharusannya. Yang pertama yang kita ambil kemarin, yaqtadi tahrimil manhi anhu. Yang kedua, selain dia mengharuskan haramnya apa yang dilarang, yang kedua dia juga mengharuskan batilnya apa yang dilarang tersebut. Tadi murojaah kita terbalik ya. Baru antum tidak kasih ingat saya. Betul. Kasih ingat, tadi murojaah kita terbalik. Kita sudah bahas pembahasan kedua, antum cuma menganga saja. Baik. Ini yang kedua, kata beliau, mimma taqtadihi sighatun nahi fasadu al-manhi anhu. Di antara keharusan dari sighah nahi menunjukkan akan fasidnya, batilnya apa yang dilarang tersebut. Maksudnya kalau dilakukan fala tabra'u dhimmatu wa la yasqutu talabu in kana ibadatan. Sekarang beliau ingin menyebutkan asarnya. Paham ini? Apa asarnya? Kalau sesuatu yang dilarang itu dilakukan. Kalau hukumnya tadi apa? Batil fasid. Sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa muamalah atau ibadah yang kita lakukan yang dilarang tadinya itu fasid dan batil? Ada asarnya. Kata beliau, fala tabra'u dhimmah wa la yasqutu talab in kana ibadatan. Kalau misalnya amalan yang kita lakukan yang ternyata itu dilarang berupa ibadah, maka asarnya kita bisa lihat la tasqutu talab atau tabra'u dhimmah, kewajibannya tidak lepas wa la yasqutu at-talab, dan tidak lepas permintaan. Maksudnya apa berarti? Tetap wajib baginya ibadah tersebut dan wajib dia ulangi. Itu kalau ibadah.
wa la yatarattabul atharu al-maqsud minal aqdi alal aqdi idza kana muamalatan. Adapun kalau bentuknya adalah muamalah, maka asarnya, tandanya kalau dia fasid dan batil, tidak terdapat asar, pengaruh, hasil dari akad yang diinginkan. Paham ini? Paham tidak? Ya, seperti ada contoh nanti yang akan beliau bawakan, seperti misalnya sholat tanpa taharah, sholat tidak menghadap kiblat, sholat tidak menutup aurat. Nah, itu dalam ibadah. Berarti sholatnya gugur tidak kewajibannya? Tidak. Wajib tidak dia ulangi? Wajib dia ulangi. Kalau muamalah seperti jual beli dengan gharar itu merugikan sebagian pihak dan menguntungkan sebagian lainnya, kemudian menjual sesuatu yang tidak dia miliki, ini tidak boleh. Apakah sah jual belinya? Apakah sah barang yang diterima oleh pembeli dan uang yang diterima oleh penjual? La, wajib dikembalikan. Kata beliau, kama taqaddama fil kalami alal batil, sebagaimana yang telah berlalu ya pada penjelasan tentang al batil. Di mana ini? Ahkamul wad'iyah. Ada sihha, fasad, ya, dan semisal dengannya. Wal qawlu bil fasadi huwa qawlul a'immatil arba'ati wa ghairihim. Dan pendapat ini maksudnya yang mengatakan bahwa di antara keharusan sighatun nahi mengharuskan akan fasidnya dan batilnya manhi anhu adalah pendapat a'immatul arba'ah. Siapa mereka? Ya, a'immatul madahib, ya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wa ghairihim. Siapa wa ghairihim ini? Ya, disebutkan oleh para ulama jumhurus sahaba wa tabi'in. Bahkan ini pendapat jumhur sahabat dan jumhur tabi'in. Apa dalilnya? Li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Wajhud dalalah, sisi pendalilannya atau dilalah, anna ma naha anhu syar'u falaysa alaihi amrun nabi alaihi salatu wassalam fayakunu mardudan. Tadi kata Nabi, siapa yang melakukan amalan yang tidak diperintah, ingat, tidak diperintah, maka amalan yang dilakukan tertolak. Sekarang kita lihat amalan yang dilarang, apakah dia diperintah? Jelas tidak. Yang tidak dilarang saja dan tidak diperintah tertolak, apalagi jelas dilarang. Paham ini? Paham gitu? Makanya kata beliau, dari mana sisi pendalilannya? Nah, Nabi di sini tidak mengatakan barang siapa yang melakukan sesuatu yang dilarang. Nabi tidak katakan seperti itu. Tapi Nabi katakan barang siapa yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh kami, maka tertolak. Sisi pendalilannya bahwa perkara yang dilarang sudah tentu tidak diperintahkan, maka dia juga termasuk dalam amalan yang tertolak. Sedangkan amalan yang tidak dilarang tapi tidak diperintahkan tertolak, apalagi yang sudah dilarang. Paham ini? Taib. Maka kata beliau, wa ma kana mardudan ala fa'ilihi fa ka'annahu lam yujad li'annahu fasid. Dan amalan ma itu kembali ke amalan. Dan amalan yang ditolak atas pelakunya, maka seakan-akan amalan tersebut tidak ada. Kenapa? Li'annahu fasid. Karena dia dihukumi fasid. Wujuduhu ka'adamihi. Sama. Adanya dia seperti dia tidak ada. Ya, maksudnya walaupun seorang itu melakukannya, dia mendirikannya, tapi dia dihukumi tidak ada. Karena apa yang dia dirikan, dia lakukan, itu tertolak. Fasyari'u, kesimpulannya, maka syariat ini naha anis sholati bila taharah, telah melarang sholat tanpa taharah, wali ghairil kiblah, maksudnya wa naha anis sholati li ghairil kiblah, dan juga telah melarang untuk seseorang sholat tidak menghadap kiblat.
atau menghadap selain kiblat. Wa biduni sitril aurah, juga melarang orang sholat tanpa menutup aurat. Wa naha an bai'il gharar. Tadi itu yang disebutkan pada ibadah atau muamalah? Ibadah. Sekarang muamalah. Syariat juga ternyata telah melarang jual beli gharar yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan yang lainnya. Wa an bai'i ma la yamlik, dan juga menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Fa in waqa'a syai'un min dalik. Sekarang kita sudah tahu kaidahnya tadi. Siapa yang melakukan ibadah yang dilarang atau amalan yang dilarang, maka tertolak. Sekarang syariat sudah melarang beberapa hal ini. Maka kita sambungkan dengan kaidahnya. Kalau memang salah satu dari apa yang telah disebutkan ini terjadi, maksudnya ada yang mengamalkannya, hukima bifasadihi, maka dihukumi fasik. Iqra. ثم قال حفظه الله تعالى وقد لا يقتضي النهي الفساد لا وقد لا يقتضي النهي الفساد أيوة إذا وجد دليل مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين طيب بعد أن يحتبلها أيوة إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر طيب فلا يدل النهي على أن البيع فاسد بدليل أنه جعل الخيار للمشتري. طيب tadi jazakumullah khairan. Tadi hukum asalnya yang namanya sigo nahi itu mengharuskan apa? Fasidnya manhi anhu. Larangan itu menunjukkan akan fasidnya, batilnya apa yang dilarang kalau diamalkan. Sekarang ternyata kadang hukumnya itu keluar dari asalnya. Apa maksudnya? Kata beliau, waqad la yaqtadin nahyul fasada. Kadang juga larangan itu tidak menunjukkan akan fasidnya apa yang dilarang. Tapi dengan syarat idza wujida dalil. Kalau ada dalil, maksudnya yang memang menunjukkan bahwa larangan di situ tidak mengharuskan fasidnya apa yang dilarang. Misal contohnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la tusarrul ibila wal ghanama. Jangan kalian menahan susu unta-unta kalian dan kambing-kambing kalian. Di zaman Nabi, sebagian manusia ada yang menahan susu unta dan kambingnya supaya apa? Supaya bisa terkumpul baru dia jual nantinya. Maksudnya dia tidak perah, dia kumpul itu. Ini tidak boleh, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja siapa yang telah terlanjur membelinya. Kan tadi tidak boleh kan? Kalau susunya ditahan, harus dikeluarkan. Maka tidak boleh juga dijual belikan. Tapi barang siapa yang sudah terlanjur membelinya, paham ini? Barang siapa yang terlanjur membelinya, maka dia punya dua pilihan. Fahuwa bi khairi an-nadhirain, maka dia memiliki dua pilihan. Kalau memang dia telah mengambil susunya, anggaplah saya penjual kambing, saya menjual kambingku dengan susunya, saya tahan susunya. Kemudian antum membelinya dan antum sudah perah susunya yang saya tampung itu tadi. Paham ini? Kan antum beli kambingnya, tapi antum dapat susu gratis tadi yang ditampung. Bagaimana hukumnya? Maka boleh baginya dua hal. Yang pertama, insya'a amsak. Kalau dia mau, dia tahan itu. Kalau dia mau dia kembalikan. Tapi dia kembalikan dengan sok tamar.
Kenapa? Kenapa kira-kira harus dikembalikan dengan sok tamar? Satu sok tamar. Aywa, karena sudah dia manfaatkan susunya. Paham ini? Kan asalnya itu kambing dengan onta yang ditahan susunya. Paham ini? Itu kan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau misalnya sudah terlanjur dibeli, maka dua pilihannya. Dia tahan itu maksudnya diambil saja, atau dia kembalikan. Tapi dia kembalikan dengan harga. Apa harganya? Satu sok tamar. Ini satu sok tamar sebagai apa ini? Pengganti susu tadi yang sudah dia manfaatkan. Paham tidak ini? Intinya sekarang larangan Nabi SAW untuk menahan susu onta dan kambing. Tapi kalau sudah terlanjur dijual belikan ini kambing dengan onta yang ditahan susunya, apakah jual belinya batil atau tidak? Ini yang mau dibahas. Ternyata kata beliau, la yadullun nahi ala annal bai'a fasid. Larangan di sini ternyata tidak menunjukkan bahwa jual belinya fasid, yang asalnya memang seperti itu. Tapi dari mana? Apa yang menunjukkan bahwa larangan di sini keluar dari makna asalnya? Bidalili annahu ja'alal khiyara lil mushtari. Dengan dalil bahwa Nabi SAW menjadikan al-khiyara, bolehnya seorang pembeli untuk memilih. Paham ini? Boleh dia ambil, amsak maksudnya dia ambil. Dan boleh dia apa? Raddah. Dia kembalikan kepada penjualnya, tapi dengan harga sok tamar. Syahidnya di mana? Pilihan ini. Boleh dia kembalikan, boleh dia ambil. Andai kata memang jual belinya di sini fasid, maka tidak dikasih pilih. Wajib dikembalikan. Paham tidak ini? Tapi ternyata Nabi kasih pilih. Boleh kembalikan, boleh tonji kita ambil. Bolehnya dia memilih, boleh dikembalikan dan boleh diambil. Apakah menunjukkan bahwa jual belinya fasid? La. Karena boleh diambil, boleh dia miliki. Karena andai kata itu fasid, enggak boleh dia miliki. Paham tidak? Itu dalilnya tadi. Paham gitu? Karena kalau kita mau bahas terlalu jauh ini, bukan masalah usul ini. Ini masalah fikih sudah. Iya. Inti usulnya di sini. Baik, Iqra. Paham tidak ini? Kalian tidak paham, angkat tangan. Sekarang Nabi kan Pak melarang untuk menjual belikan kambing dan unta yang ditahan susunya. Ya tak? Sekarang kalau misalnya tidak ditahu, ada orang yang sudah terlanjur beli. Setelah dia beli, dia manfaatkan susunya. Paham ini? Ini dia bilang ba'da ayyah talibaha. Jadi dia beli, kemudian dia manfaatkan susunya yang ditahan tadi oleh si penjual. Sekarang kan Nabi bilang jangan dijual belikan unta dan kambing yang seperti itu. Tapi bagaimana kalau sudah terlanjur dijual belikan? Dohirnya hadis kan bagaimana? Batal jual belinya karena Nabi sudah larang, dan asal makna dari larangan mengharuskan fasidnya apa yang dilarang. Tapi ternyata dalam hadis ini, di sambungan hadis sendiri, Nabi mengatakan kalau sudah terlanjur dijual belikan, maka bagi pembeli dua pilihan. Boleh dia kembalikan dan boleh dia miliki. Pilihan ini Pak, ini dalil bahwa ternyata larangan untuk menjual belikan unta dan kambing yang ditahan susunya itu tidak mengharuskan fasidnya jual beli kalau memang dia jual gitu barang. Dari mana kita tahu? Dari pilihan. Nabi kasih pilih bukan karena andaikan Nabi bilang maka siapa yang membelinya harus dia kasih kembali. Ini apa maknanya? Berarti fasid. Tapi ternyata Nabi bilang kalau mau kasih kembali silahkan, tapi kalau mau juga ambil silahkan. Boleh dimiliki. Berarti menunjukkan akan bolehnya, tidak fasidnya itu jual beli. Paham juga? Itu dalilnya. Iqra. Thumma dzakara المؤلف أن صيغة الأمر تأتي للإباحة وقد تقدم الكلام على ذلك وليس هذا تكرارا لأن المقصود هنا
bayanu anna as-sighata la takhruju 'anil wujubi illa bidalilin wal muradu huna bayanu ma istu'milat fihi as-sighatu min al-ma'ani wa ta'til at-tahdid misl qawlihi ta'ala qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar wal qarinatu as-sarifatu ila at-tahdid anna dhikra al-wa'id yadullu 'ala at-tahdid أو للتسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا أو للتكوين وهو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين فالأولى ذكر هذه فالأولى ذكر هذه المعاني في الكلام على الأمر عند ذكر الإباحة والندب كما تقدم. طيب. ثم قال الشارح hafizahullah thumma dzakara al-muallif, kemudian muallif siapa ini? Al-Juwaini rahimahullah menyebutkan bahwa sigo amr terkadang datang, kalau saya di sini ada lin nadbi, antum tidak ada. Datang menunjukkan makna nadb, mandub, istihbab, dan kadang juga menunjukkan makna mubah. Wa qad taqaddama al-kalamu ala dhalik, dan pembahasan tentang ini telah berlalu. Walaysa hada tikraran, namun perlu diketahui berubahnya makna amr dari wajib ke sunnah, dari wajib ke ibahah, makna ini atau bukan maknanya bahwa amr itu takrar, berulang dari wajib ke sunnah, kemudian berulang lagi dari wajib ke ibahah. Bukan itu pembahasannya, beda. Makanya kata beliau, li'annal maqsuda hunaka bayanu anna as-sighata la takhruju anil wujubi illa bidalil. Pembahasan ini, maksud dari pembahasan ini murni hanya ingin menjelaskan bahwa terkadang bentuk sigoh amr itu tidak keluar daripada makna wajib kecuali kalau ada dalil yang menunjukkannya. Wal muradu huna bayanu mastu'milat fihi as-sighatu minal ma'ani. Maka yang diinginkan di sini penjelasan tentang sigoh amr kepada atau apa istilahnya, dia digunakan untuk menunjukkan makna apa saja. Wa ta'ti litahdid. Selain ternyata dia menunjukkan nadab, mandub dan ibahah, ada makna lain yang juga ditunjukkan oleh sigo amr. Apa itu? Diantaranya tahdid, ancaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar." Kata Allah kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Kata Allah, bernikmat-nikmatlah kalian. Nikmati saja. Lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Namun ketahuilah bahwa tempat kembali kalian adalah neraka. Sama seperti orang tua yang sudah melarang anaknya untuk keluar dari rumah, kemudian anaknya tetap mau keluar. Orang tuanya bilang, keluar mau kok. Keluar mau kok. Apa ini? Perintah atau tahdid? Tahdid, ancaman. Ya maksudnya kalau kau tetap keluar, ya nanti kau akan lihat apa balasannya. Itu maksudnya tahdid. Dari mana kita lihat atau kita bisa mengambil makna tahdid? Kata beliau, wal qarinatus sarifah ila tahdid anna dzikral wa'idi yadullu ala tahdid. Apa qarina, tanda yang menunjukkan bahwa perintah di sini tidak menunjukkan wajib, malah menunjukkan makna tahdid. Kata beliau, penyebutan tentang ancaman. Fa inna masiraka ilan nar. Ancaman ini kata beliau ya dulu ala tahdid. Inilah yang menunjukkan bahwa perintah di situ bukan wajib, melainkan ancaman. Aulit taswiyah, kadang juga sigo amr dibawakan bukan untuk menunjukkan wajib, tapi menunjukkan at-taswiyah, menyamakan antara dua sesuatu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasbiru aw la tasbiru. Engkau mau sabar atau engkau tidak bersabar. Dia menyamakan antara dua sesuatu. Aulit takwin, atau untuk takwin. Apa itu takwin? Dijelaskan setelahnya, wa huwal ijadu minal adam bisur'ah. Menjadikan sesuatu
setelah sebelumnya dia tidak ada dengan proses yang cepat. Seperti apa? Kaqoulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kunu qiradatan khasiin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Baik. Saya cari ayatnya dulu ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 65 kayaknya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti wa qulna lahum kunu qiradatan khasiin." Allah memperingatkan orang-orang Yahudi dengan mengatakan, "Wa laqad alimtum alladina i'tadaw min qablikum." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang datang sebelum kalian, ya generasi mereka sebelumnya, orang-orang Yahudi. Apa mereka lakukan? I'tadaw, melampaui batas kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kan telah memilihkan hari agung untuk mereka, sebagaimana Allah pilihkan kaum muslimin hari Jumat. Allah memilihkan untuk mereka apa? Hari Sabtu. Allah ingin mereka memuliakan hari Sabtu itu dengan tidak melakukan apa? Berburu, ya, memancing, menangkap ikan di hari itu. Ternyata dasar orang Yahudi memang penipu. Bagaimana caranya? Dia pasang jala hari Sabtu, tapi dia tidak angkat ikannya. Kapan diangkat? Hari Ahad. Tolo-tolo. Lihat ini orang Yahudi, penipu. Akhirnya kata Allah, Allah binasakan mereka. Makanya Allah mentambi orang-orang yang datang setelahnya. Kalian sudah mengetahui keadaan orang-orang sebelum kalian yang melampaui batas kepada Allah di hari Sabtu. Apa kata Allah? Dan kami kemudian mengatakan kepada mereka, mengutuk mereka ini, Allah katakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang khasiin. Subhanallah. Dijadi monyet. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kalau menginginkan sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun. Sekarang perintah ini, apakah perintah kepada mereka untuk menjadi monyet? La. Tapi ini litakwin, untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka dalam sekejap waktu. Itu takwin. Kemudian kata beliau, wal aula, dan yang paling utama, dzikru hadhil ma'ani fil kalam 'alal amr. Sebenarnya lebih bagus kalau pembahasan ini itu dibawakan di pembahasan amr, inda dzikril ibahati wan nadbi, tatkala atau pada pembahasan ya tentang makna ibaha dan nadab, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Sebagaimana kita ucapkan di awal matan kemarin, pembahasan ini pembahasan yang disisipkan, yang seharusnya ditaruh di mana? Di pembahasan amr. Taib. Sebagian cetakan ikhwah ada yang berhenti sampai di sini. Saya tidak tahu kalau cetakannya antum. Tapi sebagian cetakan ada yang sampai di sini kemudian langsung masuk di am. Antum bagaimana? Sampai situ gitu? Subhanallah. Saya masih ada sekitar 1 lembar. Iya. Kalau di sini saya punya masih ada 1 lembar. Masih ada 1 lembar. Ya, dan insyaallah kita akhirkan besok. Ya. Ya, entah bagaimana caranya antum supaya antum bisa ikuti pelajaran besok. Imma antum foto kah? Itu. Atau bisa juga mungkin PDF-nya. Atau antum scan baru antum cetak nih. Iya. Insyaallah kan bukan di anu toh, bukan di buku yang kita cetak, cuma fotokopi. Tapi pegang baik-baik itu hanya untuk antum. Terserah antum lah, antum mau salin juga. La bas. Mumtaz. Iya. Baik, sebagai penyempurna, ada beberapa faedah yang ingin saya sebutkan, bahwa sigo amr tidak hanya menunjukkan makna yang telah disebutkan, namun ada makna yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama usul
ada yang menuliskan sampai 35 makna dari amr. Hanya saja apa yang disebutkan ini diantara yang paling sering muncul. Ya, di antara makna juga dari amr, terkadang amr datang bermakna al-ikram, sebagai bentuk pemuliaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Ya, apa kata Allah kepada mereka? Udkhuluha bisalamin aminin. Dan masuklah kalian ke dalamnya. Kemana ini? Ke sorga dalam keadaan selamat dan aman. Apa maksudnya? Sebagai bentuk ikram, pemuliaan terhadap mereka. Yang kedua, kadang amr datang sebagai bentuk imtinan. Imtinan itu peringatan atau apa istilahnya ya? Sebagai bentuk pengkhabaran tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma razaqakumullah." Makan dan minumlah kalian dari apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa rezeki. Ini perintah, tapi maknanya apa? Imtinan, untuk mengkhabarkan tentang nikmat-nikmat Allah. Dan yang terakhir, kadang ada amr bermakna at-ta'jiz. At-ta'jiz, sebagaimana firman Allah terhadap orang-orang kufar tatkala Allah Subhanahu wa taala menentang mereka untuk membuat kitab yang sama seperti Al-Qur'an. Apa kata Allah? Fa'tu bisuratin min mithlihi. Kalau kalian memang mampu untuk membuat yang sama seperti Al-Qur'an, datangkan satu surah saja yang sama dengan surah Al-Qur'an. Tapi mereka tidak mampu. Ya. Allah memerintahkan ini bukan berarti Allah mewajibkan mereka, tapi sebagai bentuk apa? Ta'jiz, meremehkan mereka, bahwa memang mereka tidak akan mampu. Paham ini? Kemudian faedah yang kedua, faedah tentang makna sighatun nahi. Ya. Beliau kan hanya menyebutkan berapa? Satu, bermakna tahrim. Hanya saja ternyata makna nahi juga sebagaimana amr punya banyak makna. Di antara maknanya al-karahah. Kadang larangan bermakna makruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tatayammamul khabitha mimma tunfiqun." Dan jangan sekali-kali kalian mencari harta yang khabith. Khabith jelek, haram, dari apa yang kalian ingin nafkahkan atau sedekahkan. Kemudian al-irsyad, bermakna al-irsyad, ya, ini sebagai bentuk memberikan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian orang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu kalau pertanyaanmu itu nantinya akan berdampak buruk terhadapmu." Bau apa ini? Labas, isbiru wasabiru warabitu. Baik. Ini kata Allah, jangan kalian bertanya akan sesuatu kalau kalian tahu pertanyaan kalian itu akan berdampak buruk untuk kalian. Ini apa? Irsyad, sebagai bentuk memberikan petunjuk. Kemudian kadang juga bermakna doa. Bermakna doa. Seperti masyhur ini ayatnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Mana syahidnya? La tu'akhidna. Dan yang terakhir, terkadang dia bermakna ihtiqar, untuk merendahkan dan menghinakan sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi." Dan janganlah sekali-kali
kalian memalingkan mata-mata kalian kepada apa yang telah kami berikan nikmat kepada mereka. Maksudnya apa? Dunia. Jangan sekali-kali kita memalingkan mata kita ini kepada dunia. Kenapa dilarang? Apakah larangan untuk sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mengambil keutamaan Allah dari dunia? Tidak, tapi hanya bentuk apa? Ihtiqar. Allah merendahkan dunia itu karena dunia sama sekali tidak punya keutamaan. Bahkan Allah hinakan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kuffaran minha syurbatama." Kata Nabi SAW, andai kata dunia ini berharga di sisi Allah, cukup hanya seperti sehelai sayap nyamuk. Andai kata ada harganya ini, ya, bahkan seharga sehelai sayap nyamuk saja, maka Allah akan haramkan dunia untuk orang kafir, walaupun dengan seteguk air. Paham maksudnya? Andai kata dunia ini berharga, Allah akan berikan dunia ini untuk orang-orang beriman seluruhnya, dan Allah akan haramkan walaupun setetes air untuk orang-orang kafir. Tapi kenyataannya dunia ini siapa yang kuasai? Orang-orang kafir. Siapa yang kaya sekarang? Kebanyakan orang kafir. Siapa yang tambang emas? Orang-orang kafir. Ini bukti berarti kalau Assalamualaikum. Bukti kalau dunia ini tidak berharga. Karena andai kata dunia ini berharga sehelai sayap nyamuk. Bagaimana tuh helai sayap nyamuk? Kecil sekali. Tapi andai kata memang dunia ini berharga, Allah akan berikan kepada orang beriman. Dan Allah akan haramkan untuk orang-orang kafir. Tapi kenyataannya orang kafir justru yang diberikan dunia. Ini bukti bahwa dunia ini apa? Tidak ada harganya bagi orang-orang yang beriman. Makanya dalam hadits yang lain Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Lebih jelas lagi di sini. Dunia itu adalah neraka atau penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Makanya jangan heran, ya, kalau orang-orang kaya kebanyakan dari orang-orang kafir. Ya kan? Karena memang istilahnya kata para ulama, ini sudah surganya mereka. Karena apapun yang mereka lakukan, mereka hanya akan diperlihatkan di hari akhir kelak. Bagaimanapun amalannya, Abu Thalib, amalan apa lagi yang Abu Thalib tidak lakukan? Bahkan termasuk amalan terbesar dalam Islam itu dilakukan oleh beliau. Apa itu? Ikut berpartisipasi dalam jihad. Jihad kebanyakan dari jihad. Siapa yang berpartisipasi dalamnya? Abu Thalib. Mengorbankan hartanya, dia korbankan nama baik, dia korbankan semuanya untuk melindungi Nabi juga. Amalan apa lagi? Tapi bersamaan dengan itu, karena dia tidak pegang kuncinya. Apa kuncinya? Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada artinya. Itulah Allah SWT berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan di hari kiamat kelak kami akan diperhadapkan dengan amalan mereka, orang-orang kafir. Banyaknya itu amalan, tapi tidak ada artinya. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan itu seperti debu berterbangan. Mereka itu cukup diarat, diperlihatkan, ini yang kau lakukan dulu. Sudah mi? Nah, kalau sudah mi, tendam. Paham ini? Nah, seperti itu, ikhwan. Ya, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.